Jadi, ini adalah seorang Timothy Ronald guys ya. Nah, Timothy ini adalah seorang trader muda dengan kekayaan yang fantastik dari bermain yang namanya Bitcoin atau kripto. Dan akhir-akhir ini si Timothy ini dia tersandung kasus terkait dugaan penipuan investasi bersama rekannya yaitu Kalimasada. Wah, menarik nih. Timothy dan Kalimasada itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota komunitas Akademi Kripto atas dugaan penipuan investasi. Dan jumlah korbannya pun itu nggak main-main loh, yakni mencapai lebih dari 3.500 orang. Wah, dengan estimasi kerugian itu mencapai 200 miliar. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, itu membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, aduan itu kini sedang dalam penyelidikan. Dalam laporannya, korban ini dia tergabung di sebuah grup Discord yang menawarkan rekomendasi atau sinyal perdagangan aset kripto. Dalam grup tersebut, nah si korban ini dia dijanjikan keuntungan fantastis mencapai 500%. Menurut pengakuan si korban, ia diberikan sinyal untuk pembelian koin Manta dengan janji potensi naik itu 300% sampai 500%. Karena percaya, nah si korban ini pun menggelontorkan dananya sebesar 3 miliar. Bayangkan 3 miliar hanya untuk koin, untuk membeli yaitu tadi koin Manta. Namun harga koin tersebut, nah si koin Manta ini itu justru dia anjlok tajam hingga 90%. Merasa tertipu, para korban pun mereka melaporkan rame-rame ke sentra pelayanan polisi terpadu. Nah, Timothy pun dia dikenakan undang-undang yakni UU nomor 1/2024 tentang perubahan kedua UU nomor 11/2000 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud. Dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 dan pasal 80, 81, 82 UU RI Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dan atau pasal 492 KUHP. Sementara itu, pihak dari Timothy sendiri itu belum memberikan tanggapan resmi atau klarifikasi terkait pelaporan ini. Nah, hal ini itu menjadikan spekulasi di tengah publik semakin liar. Nah, sosok Timothy Ronald ini sendiri itu memang sudah lama menjadi sorotan publik melalui beragam kontroversi yang dilakukannya tentunya. Mulai dari nge-gym itu bodoh, orang miskin itu penakut, lebih baik beli rokok daripada bangun sekolah, kemudian miskin itu pilihan bukan nasib, gitu. Kopi 80.000, pamer kekayaan dan gaya hidup mewah. Menteri Akademi Kripto yang dangkal dan yang terakhir itu adalah terseret kasus penipuan ini 200 miliar. Tapi menurut saya pribadi, jika Timothy ini benar-benar terkena kasus penipuan 200 miliar, dia tidak tinggal diam. Dia akan melawan musuh-musuhnya itu. Secara kalau kita lihat pertemanan Timothy ini atau circle pertemanannya itu ngeri-ngeri. Crazy Rich, pengacara kondang seperti Hotman Paris, ya. Jadi teman-temannya tuh ngeri-ngeri. Cuma 200 miliar bagi dia itu seperti membeli permen aja tuh. Tapi nggak tahu lah, ya. Kita lihat nanti aja. Dan jika sudah mentok atau sudah kalah, seorang Timothy akan membayar kerugian para korban-korbannya yang ditotal mencapai 200 miliar. Karena kekayaan seorang Timothy Ronald ini itu ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun. Itu belum aset-asetnya yang belum diketahui publik.
Dan jika Timothy ini dia membayar para korban-korbannya atau mengganti rugi, dia akan terbebas dari jerat pidana ini beserta aset-asetnya itu akan aman semuanya. Dan buat teman-teman, saya mempunyai kata-kata yang sangat bijak dalam berinvestasi. Jadi pelajari dulu koin apa atau saham apa yang teman-teman itu mau dibeli. Saran saya, satu, ketika Anda trading atau investasi, jangan pernah percaya pada siapapun. Oke, percayalah pada hatimu dan keyakinanmu. Thank you, dan sampai bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya.